sipil. sudah membangun fasilitas nuklir yang banyak sekali di Natanz, Fordo, Isfahan. Saya kira sekarang ini jika nuklir itu hak semua anak bangsa, maka biarkan semua negara memiliki hak. Tidak ada eksklusivisme nuklir hanya untuk Israel, apalagi untuk Amerika yang terbukti sudah membunuh Jepang dan dua bom nuklir itu yang membuat dunia ini menjadi hancur gara-gara nuklir. Can we meet global challenges together and provide more stability for the world? Can we, in the interests of the well-being of our two peoples and the future of humanity, build a brighter future together for our bilateral relations? So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. I can say in the United States, people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much. Thank you. ایران ثابت کرده ایران قدرت مسئولیت پذیر در منطقه است و در این حال قدرت قلدر ستیز. ما قلدر نیستیم، ما قلدر ستیز هستیم. نفس حضور آمریکا در منطقه، نفس پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خودش مصداق ایجاد چرخه خشونت و قلدری در منطقه است. بنابراین нам в полном объеме и не без основания доверяют, потому что мы, во-первых, никогда не нарушали никаких договоренностей, во-вторых, мы продолжаем мирные ядерные программы в Иране, построили уже Бушер, который работает, и продолжаем. Setelah perang ini posisi Amerika sebenarnya menjadi tidak sekuat dan ditakuti oleh negara lain ya termasuk Cina. Maka alih-alih untuk menekan Iran, justru saya melihat bahwa Xi Jinping pasti juga akan menyarankan agar segera menekan negosiasi yang membawa dan memperkuat ya aspirasi Iran juga. Amerika Serikat berencana memulai kembali operasi tempur skala besar jika gencatan senjata permanen dengan Iran batal terwujud. Sementara itu Iran mengajukan 5 syarat sebelum kembali berunding dengan Amerika Serikat. Apakah pertemuan Presiden Trump dengan Xi Jinping akan menjadi solusi perdamaian atau bahkan menjadi pemicu ketegangan baru di Timur Tengah? Saya Diandra Mukni, inilah Interupsi. Dan pemirsa, saat ini kita sudah kehadiran 4 narasumber. Kita di sebelah kanan saya sudah ada Pak Tabrani Syabirin, pengamat Timur Tengah. Selamat malam Bapak, apa kabarnya? Malam, ya. Baik, selanjutnya ada Mbak Monique Reikers, aktivis pro-Israel. Bagaimana kabarnya malam hari ini nih Mbak? Puji Tuhan baik, selamat malam. Baik, selamat malam. Selanjutnya di sebelah kiri saya sudah ada Bung Ahmad Khozinuddin, aktivis pro-Iran. Ya, malam Pak. Malam Pak. Biasanya kalau di sini nggak ngomongin Iran ya? Biasa, udah kita tutup. Oke, selanjutnya ada Mbak Tia Mariatul, dosen hubungan internasional Pinus University. Selamat malam Mbak Tia, apa kabarnya malam hari ini? Selamat malam, baik, alhamdulillah Mbak Diandra. Baik, malam hari ini para narasumber, saya ingatkan kembali rules of the game. Silakan beradu argumen dan gagasan, silakan interupsi tapi tidak boleh ada serangan personal. Dan apabila ingin memotong pembicaraan satu sama lain, dipersilakan untuk mengangkat tangan atau mengucapkan interupsi. Bisa dipahamin Bapak Ibu? Baik, saya pertama mau ke Mbak Tia terlebih dahulu deh. Mbak Tia, kalau misalnya kita melihat saat ini
pertemuan antara US dan juga China. Trump lagi berkunjung ke Beijing nih, bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Anda melihat hal ini sebagai sinyal apa nih? Apakah US saat ini sedang meminta pertolongan kah ke China atau seperti apa? Ya, sebetulnya ini istilahnya bukan meminta pertolongan ya, karena memang sebelumnya kan ini sudah direncanakan meeting tersebut. Dan saya pikir kedua orang ini bertemu juga bukan melulu tentang Iran. Jadi memang ada poin-poin yang dibicarakan, terutama memang Cina sendiri belum lama juga kan ada clash tarif ya dengan Amerika Serikat. Mereka saling beradu argumen, bahkan sampai diberikan tarif 100%, kemudian Cina melawan begitu ya. Tidak diam begitu. Jadi saya pikir ada beberapa poin yang penting juga, dan setiap meeting, setiap negara itu mempunyai national interest. Jadi memang national interest ini adalah komponen dari diplomasi berdasarkan perspektif HI. Apa itu komponen diplomasi? Satu adalah harus adanya negosiasi, dua harus adanya representatif dari negara masing-masing, poin diplomasi itu. Yang ketiga, aims-nya itu atau goals-nya itu adalah national interest. Jadi tentu meeting antara Jinping dengan pihak Trump itu tidak melulu tentang Iran. Tapi Iran menjadi salah satu poin dalam meeting tersebut. Ada tarif, ada kerjasama teknologi, ada kerjasama AI dan lain sebagainya. Tapi tentu dalam meeting tersebut Iran juga menjadi poin yang turut dibicarakan. Karena ini bukan persoalan Amerika saja, bukan persoalan Cina saja, tapi ini melingkupi bagaimana ekonomi global terdampak dari adanya konflik ini. Jadi tentu ini akan ada pembicaraan ke arah sana, Mbak Diandra. Baik, terkait Iran sendiri, apa kira-kira yang dibahas nih Mbak? Ya, saya pikir salah satunya adalah bagaimana mereka mencari solusi. Karena sampai hari ini kita berharap ada round 3 untuk diadakan perundingan, tapi sampai saat ini belum juga ada tanda-tanda untuk perundingan 3. Karena memang secara story Jinping itu pernah mendamaikan Iran dengan Saudi Arabia, padahal mereka clash cukup lama begitu ya secara sejarah, dan ternyata Jinping berhasil. Nah, kita sebagai analis dan juga scholars di bidang Timur Tengah berharap kondisi ini juga mampu dimainkan oleh Jinping. Jadi Jinping mampu memberikan advice atau komunikasi terhadap Trump apa sesungguhnya yang diinginkan Iran. Jadi bukan sebaliknya Amerika menekan Jinping. Rasanya sangat sulit kita menerka bahwa personality Jinping itu mudah ditekan begitu ya. Tapi pembicaraan ke arah sana pasti ada. Jadi memang ini menuju ke perdamaian. Trump juga ingin mengakhiri perang ini. Kemudian saya melihat bahwa membaca bahwa Jinping juga akan memberikan advice untuk mengakhiri perang ini, apalagi sumber energi itu 80%-nya ke Asia termasuk ke Cina. Ini sangat vital sekali begitu. Baik, kalau Pak Tabrani gimana tanggapannya? Ya, kita lihat kan kedatangan Trump ke Cina kali ini kan sebetulnya ya acara kenegaraan ya, yang mestinya sudah direncanakan pada bulan Maret kemarin gitu. Tapi karena Amerika menyerang Iran ditunda. Kita lihat kedatangan Trump ini membawa grup bisnis yang cukup besar gitu. Petinggi-petinggi bisnis dia bawa semua gitu. Masuk Elon Musk kan. Apa yang dibicarakan gitu. Sejauh yang bisa kita rekam itu, yang pertama tentu agendanya agenda ekonomi. Agenda ekonomi itu termasuk nanti masalah penentuan tarif ya. Karena Cina ini dengan Amerika semenjak 10 tahun terakhir kan telah terlibat perang dagang yang sangat keras ya. Kemudian ada masalah Taiwan dan juga masalah Iran. Dalam kasus Iran, ini kan sebetulnya Cina dengan Amerika dalam semenjak tahun 2005 kita lihat di Majelis Umum PBB gitu, itu kan sudah bersama Amerika. Pasal yang disepakati itu adalah Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir gitu. Nah sekarang yang perlu ditekankan Trump tentu ingin memperkuat kembali posisi Cina gitu. Ini serius nggak mau menekan Iran gitu. Kemudian dari kunjungannya nanti kita lihat kan ada eskalasi yang cukup keras di bawah ya. Misalnya antara Iran dengan Emirat, Iran dengan Arab Saudi. Bahkan Iran dengan Emirat sendiri sekarang itu kan memperkuat kerjasamanya dengan Israel. Iron Dome kalau lagi-lagi diserang nanti oleh Teheran. Gitu. Jadi kita lihat ya dengan Xi Jinping ini diharapkan dia bisa menekan Iran. Gitu. Tapi yang paling penting itu apapun nanti yang terlihat, ya kepentingan nasional Cina tentu itu yang paling dia pentingkan. Karena hubungan dagang dia dengan Arab Saudi dan Emirat itu 5 kali lebih besar daripada hubungannya dengan Iran. Baik.
Mbak Monik, kalau misalnya kita bicara soal perdamaian, tentunya semua negara, kedua belah pihak, ketiga belah pihak begitu, ini pastinya ingin perdamaian. Tapi dari Amerika Serikat dan juga Israel ini apa sih yang membuat berat kesepakatan ini? Banyak tidak kecocokan juga proposal salah satunya. Iya, terutama tentang pengayaan nuklir. Uranium yang di Iran ini masih 441 kg dan diperkaya 60 sampai hari ini 60% ya. Namun baru-baru ini Iran mengancam untuk meningkatkan nuklir itu sampai 90%. Dan untuk menaikkan kadar uranium sampai pengayaan uranium sampai 90% itu hanya bisa butuh waktu hanya beberapa bulan saja. Jadi Iran ini agak lucu ya. Di satu pihak mengklaim nggak ada uranium, tapi di lain pihak dia mengancam akan untuk memperkaya uraniumnya. Tapi kan Iran ini mengancamnya karena kalau Amerika Serikat dan Israel menyerang lagi. Iya, tapi kan sekarang ini kenapa diserang? Karena mereka punya nuklir dari 2025 yang lalu. Dan harapannya adalah mereka stop. Kan Trump sudah menawarkan untuk menghentikan pengayaan nuklir sampai 20 tahun. Dan mereka menolak loh, Iran menolak. Sekarang harapannya ini kaitannya dengan Cina ya. Semoga gitu ya, uranium yang diperkaya ini kalau bisa mungkin diopernya ke Cina. Gitu ya, karena Amerika dan Israel mungkin, atau Amerika mungkin agak ragu kalau diopernya ke Rusia. Karena Rusia sudah cukup banyak punya nuklir. Nah harapan kita tentu saja Iran mau menghentikan pengayaan nuklir at least 20 tahun. Itu menurut saya udah oke. Dari sisi Israel mungkin mereka maunya habis sama sekali. Tapi yang ditawarkan Amerika 20 tahun. Berhenti 20 tahun. Oke. Kalau Bang Hosidudin, pandangannya seperti apa nih? Sebenarnya yang pertama saya melihat apa yang terjadi antara Amerika dengan Cina ini teringat pada era 1960 dan 1970. Apa yang disebut sebagai era detente. Atau era peredahan ketegangan antara Amerika dengan Uni Soviet. Dan hari ini sepertinya dengan segala keterdesakan Amerika atas perang yang terjadi di Iran, juga dengan Ukraina yang dia harus terpojok melawan Rusia, Amerika terpaksa untuk melakukan lokalisasi perang dagangnya dan harus berkonsentrasi dengan perang militernya. Dan perang militernya yang hari ini kewalahan adalah dengan Iran. Kenapa saya baca demikian? Karena begini, Amerika tidak mungkin bisa berperang di semua wilayah. Apalagi perang ekonomi dengan Cina itu sudah sangat luar biasa. Kendati kedua negara ini saling ketergantungan. Antara 500 sampai 700 miliar US dollar perdagangan antara Amerika dan Cina itu saling ketergantungan. Tapi kita tahu Amerika pernah menghukum Cina dan sampai hari masih terjadi perang dagang, perang tarif sampai 100%. Dan dampaknya tentu saja sejumlah industri di Cina itu kelabakan untuk mencari market baru. Pada saat yang sama Amerika juga kelabakan karena industri-industri yang strategis khususnya industri baja Cina terdampak juga oleh perang dagang ini. Sehingga sejumlah oligarki atau usaha-usaha di bidang otomotif Amerika juga terpukul dengan ekspor baja dari Cina yang kemudian terhambat oleh ini. Nah, hanya saya melihat begini, Amerika melihat ketika dia berkonsentrasi perang dengan Iran, dia khawatir peta dunia itu diambil alih oleh negara lainnya. Sebagaimana dahulu dia khawatir ketika dia berkonsentrasi dalam perang dingin dengan Uni Soviet, ya negara-negara lain itu sedang diambil alih oleh Inggris karena pengaruh Inggris saat itu ingin dipulihkan saat Amerika sedang perang dingin dari 60 sampai 70 dengan Rusia ketika itu masih Uni Soviet belum runtuh ya. Nah hari ini saya melihat Trump ingin melakukan negosiasi ulang terkait perang ekonominya dengan China dalam rangka untuk melakukan mengadopsi politik detente yang dulu pernah dibawa oleh Richard Nixon dan diadopsi dengan Cina. Bedanya dulu peredahan ketegangan itu dalam perang militer, perang dingin, perang bintang yang saat itu menguras energi kedua negara, baik Soviet maupun Amerika. Dan hari ini Amerika ingin mengurangi perang dagang diredakan antara Cina dengan Amerika agar apa? Ekonomi Amerika bisa pulih. Karena ini juga menguras energi yang luar biasa. Dan terbukti apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap Cina, alih-alih membuat Cina itu merasa kewalahan dengan tarif yang diberikan, justru memacu industri di Cina makin mandiri. Semikonduktor Amerika walaupun tidak dikirim, Cina membalasnya dengan bahan baku semikonduktor, yaitu membuat teknologi Amerika juga kelabakan. Dan kenapa tadi pebisnis yang datang? Karena mereka ingin melakukan reschedule dan penjadwalan ulang, juga negosiasi ulang tentang hubungan ekonomi. Ini untuk mengkonsolidasi bidang ekonomi agar Amerika bisa berfokus militer. Dan di sisi yang lain sebenarnya ini konfirmasi kekalahan telak
Amerika terhadap Iran. Dan tadi Mbak Monik, saya tidak setuju kalau Iran disudutkan dalam isu nuklir. Hari ini yang punya nuklir adalah Amerika. Dan terbukti Hiroshima Nagasaki yang ngebom Amerika. Di mana letak moral Amerika meminta negara lain tidak bicara nuklir, tetapi dia yang terbukti sudah menggunakan nuklir untuk membumi hanguskan Hiroshima dan Nagasaki. Juga Israel punya nuklir. Apa alasan Israel melarang negara lainnya untuk tidak memiliki nuklir, sementara Israel punya nuklir, Amerika punya nuklir, dan Amerika sudah terbukti membumi hanguskan Hiroshima dan Nagasaki. Hari ini saya katakan bahwa seluruh dunia berhak atas nuklir, bahwa penggunaan nuklir itu apa, disitulah moral etik. Dan hari ini kita tidak bisa menyerahkan moral etik dunia pada Amerika yang terbukti dia justru yang memicu perang ini. 28 Februari 2025 lalu yang memicu perang adalah Amerika dan Israel. Jadi tidak tepat kita meminta Amerika menjaga perdamaian dunia, sementara dia yang memulai perang dunia. Baik, Mbak Monik, boleh silakan tanggapannya. Gini, semua negara yang punya nuklir itu harus mengikuti aturan dari Badan Energi Atom Internasional dan harus diinspeksi. Nah, sekarang Iran ini mau nggak diinspeksi? Kan sudah berulang kali justru Amerika yang kemudian mengirimkan tentaranya untuk menyerang Iran. Harusnya kan negosiasi itu dilanjutkan, bukan dengan mengirim tentara untuk menyerang. Bahkan yang Iran sipil sudah membangun fasilitas nuklir yang banyak sekali di Natanz, Fordo, Isfahan. Saya kira sekarang jika nuklir itu hak semua bangsa, maka biarkan semua negara memiliki hak. Tidak ada eksklusivisme nuklir hanya untuk Israel, apalagi untuk Amerika yang terbukti sudah membunuh Jepang dan dua bom nuklir itu yang membuat dunia ini menjadi hancur gara-gara nuklir Amerika. Saya kira tidak punya moral lagi Amerika bicara tentang mengatur dunia. Dan hari ini saya tegaskan, Amerika sudah kehilangan sikapnya sebagai psikologi polisi dunia. Amerika sudah jatuh dan hari ini tidak bisa dipertahankan lagi. Reputasi Amerika benar-benar sudah jatuh. Eliminasi akan dimusnahkan oleh Iran pada tahun 2040. Apa yang dilakukan Amerika terhadap Iran? Afghanistan. Israel dan juga Iran. Israel terhadap Palestina. Apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina? Apakah punya tanggung jawab moral Israel terhadap Palestina? Bung Haji, tidak usah teriak-teriak. Saya bicara dulu. Kasih kesempatan saya bicara. Israel tidak pernah mengatakan mau mengeliminasi Iran. Sementara Iran punya target memusnahkan Israel, menghapus Israel dari peta dunia tahun 2040. Dan itu adalah jawaban yang tepat bagi Iran terhadap Israel yang sudah menyerang Palestina dan membumi hanguskan Palestina. Saya kira jawaban bagi dunia Islam hari ini adalah menghilangkan Israel dari peta dunia, karena itu sumber masalah yang ada di Timur Tengah. Bahaya banget dan Israel adalah kita tahan sebentar. Pak tadi saya kasih kesempatan usai jeda. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda, tetaplah di Interupsi. Dan itu harus ditegaskan kepada seluruh rakyat.